ampunilah orang berdosa. Perkataan dan perbuatan Tuhan ampunilah. Tuhan ampunilah aku. Sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalammu, anggur sukacitamu melimpah dalammu. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalammu, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Hosanna Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah
memang tidak banyak yang dipanggil Tuhan. Kita pilihan, amin ya. Amin. Bro and sis, kita malam hari ini mau belajar bersama. Saya juga dikasih kesempatan untuk mengisikan, bukan berarti kita ada kelebihan dalam ilmu ini, tidak. Saya juga masih belajar. Saya juga masih banyak suhu-suhu di sini yang akan memberi peneduhan kepada saya. Yes. Pria sejati. Yes. Mantap. Udah aja dulu ya. Baik, bro and sis, kita belajar bersama, kita santai aja. Karena saya kalau pegang saya juga nanti bisa ablay. Selain itu saya juga punya yang saya pegang di tangan. Bacaannya diambil dari ayat 1 sampai 22. Ada seorang laki-laki di tanah Kus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat, ini harta karun yang saya bacakan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut anaknya yang hidupnya saleh, yang baik, yang penuh berkah. Ya, tadi dikatakan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Jadi ada dialog antara Tuhan sama iblis. Kamu perhatikan nggak anakku Yakub? Kira-kira nggak nih ya? Kamu perhatikan nggak anakku Triadi? Dia hidupnya soleh, dia baik, murah hati, segala macam. Lalu muncullah ujian. Ujian itu datangnya bukan dari, maksud cobaan ya, saya bilang cobaan. Cobaan itu datangnya dari mana? Iblis. Terus iblis ngomongnya pasti nggak terima kalau Tuhan nolong anak itu nggak terima, pasti syirik dia. Coba misalnya dia bodohnya semua yang dia miliki habis, apakah dia masih taat dan setia padamu? Orang ini ya. Selanjutnya nggak kelihatan. Nah, saya lanjut aja ya, nanti sampai dia di belakang. Tapi rupanya ujian itu juga merupakan ujian. Apakah kita bisa seperti Ayub? Apakah kita bisa tetap rendah hati, tetap menyadari bahwa semua yang terjadi itu karena kehendak dan perkenanan Tuhan? Next aja berikutnya. Nah, tadi tertulis di dalam ayat ya, karakternya Ayub ini sama-sama, tapi saya bisa baca nih. Yang pertama, Ayub itu hidupnya saleh. Orang saleh itu jarang salah, ya. Jadi kalau ada sesuatu itu mungkin kayaknya sudah cakram, jadi nggak mungkin dia meneruskan kalau Tuhan tidak berkenan. Ya. Orang saleh susah untuk salah. Yang kedua, kok yang nah, jujur. Apa enaknya, wong apa ini malah ini kok bagus daripada mengenek-enekkan. Biasanya dia mengenek-enekkan. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Jadi dia apa itu menimbang, apakah Tuhan berkenan ya kalau saya bisnisnya seperti ini, saya agak menipu atau bagaimana. Kalau Tuhan nggak benar, dia nggak akan jalankan. Terus menjauhi kejahatan, dia alarmnya kuat sekali seorang Ayub. Terus hatinya tulus, dia suka berbagi, nggak pelit. Bapak Ibu, bro and sis, kalau punya sesuatu yang bisa dibagi, bagi aja. Karena Tuhan juga murah hati, jangan jadi orang yang pelit ya. Terus berintegritas, setia, dan yang terakhir itu wajib kita contoh selalu melayani Tuhan. Itu karakter-karakter Ayub yang kita bisa belajar banyak dari dia. Nah, yang kita lakukan agar kita dipuji Tuhan bagaimana? Ya coba belajar seperti Ayub tadi. Pada saat kita mengalami cobaan, kadang cobaan itu bisa dari setan
atau dari kesalahan kita sendiri. Ada teman saya, dia bilang dulu tuh cari uang tuh sehari mau 5 juta, 10 juta itu gampang. Tapi kenapa di tahun-tahun terakhir ini kok bisa hilang, bisa ratusan orang? Lah, harus ditilik juga apakah itu karena kesalahanmu atau itu karena itu tadi seperti ada hidup itu sudah salah ya, tetapi kamu sedang mengalami ujian, itu harus dipilih. Jadi tidak asal wah ini ujian dari setan ini, padahal ternyata dia flashback ke belakang tuh dia suka ngutangin ke teman-temannya dengan bunga yang tinggi. Makanya suatu saat dia diakui orang hutang nggak dibayar, habis dia dihabisi, benar-benar dihabisi. Dan itu bukan kesalahan, tapi itu kesalahan. Lanjut bro, dia berdoa. Apakah kita bisa sampai ke titik itu? Terus apakah kita tetap mampu bersyukur dalam segala keadaan? Tuhan terima kasih. Meskipun aku sudah letih, lesu, Engkau tetap mendampingi, memberikan teman-teman yang luar biasa, yang sukacita, yang memberi penghiburan tanpa saya minta. Satu quotes dari Santa Teresa Avila, Tuhan mengizinkan jiwa untuk jatuh sehingga ia dapat tumbuh menjadi lebih rendah hati. Karena pada saat kita sering dipuji, itu saya jadi takut juga, jadi takut. Karena nanti saya bisa sombong, saya bisa congkak. Tapi di situ pada saat kita dipuji, saya kembalikan Tuhan, pujian ini untuk Engkau. Saya hanya Vero kecil yang hanya dilewati saja, hanya meneguhkan apa yang saya lakukan saja. Mari bro and sis kita nyanyi lagu Pujilah Aku Tuhan. Kita tinggal di Sompok, Jalan Sompok Baru, dekat sini, tinggal ngesot sampai. Saya istri 1, Rizke, anak 2, Lionel sama Luisio, semuanya cowok. SMP kelas 3 dan SMP kelas 2. Kita bisnisnya untuk baby shop, kita punya baby shop, Jalan Sompok Baru juga. Kalau iklan dari butuh kado, silahkan mampir. Tokonya apa namanya? Untuk baby, bikin baby. Nah, ini salah satu pelanggan. Dia bayinya banyak. Saya biasa ke gereja Mater Dei karena ruangnya masuk paroki Mater Dei. Kemarin saya juga habis ikut Priskap angkatan 47 dan sungguh luar biasa. Dari situ juga saya banyak dapat sentilan, dapat hafalan, dapat macam-macam semuanya di sana. Ya, semoga semua apa yang saya dapat bisa semakin memperkuat iman saya, terutama dalam hubungan berkeluarga. Saya sama istri, hubungan saya sama istri, hubungan saya sama anak. Ya, yang selama ini mungkin saya ya asal mengalir saja, tapi ternyata kemarin diberikan ada caranya. Nah, saya baru tahu. Ya, semoga kita ke depan bisa semakin lebih baik. Perlu istri. Perlu ya. Saya Priska. Saya ikut berangkat ke 18 yang kemarin di bulan Juli ya. Karena itu suami saya jadi ikut. Dan saya agak mendorong juga. Jorok sih, dan bisa jorok. Banyak cowok mana di situ. Aku kan Cowok juga ada cowok. joroknya cowok orang. Kalau senjoroknya. Tapi puji Tuhan itu berkat sama Priska waktunya berdekatan, jadi agak
dari Rizka diajarin ke Kombes ini, mungkin ya siapa tahu kita bisa kerasan di sini. Ya sebelumnya memang yang udah minggu lalu kita ikut yang di Semarang Timur, makanya kita agak bingung ikutnya harusnya tuh yang ke sana atau ke sini. Jadi apa? Jadi makanya tak suruh coba aja, terus dua-duanya cobain aja ya, nanti tinggal kita Rasakan dan pilih Pak. ya. Coblos. Ya, sekian. Terima kasih. Bro Willy dan Sis Priske, selamat datang di Kombas Semarang Selatan ini. Memang Kombas di CFM ini ada beberapa wilayah yang seperti timur, kemudian selatan, ada barat. Setelah pandemi memang ada pasang surut untuk Kombas, kegiatan Kombas. Seperti yang tadi mungkin disampaikan Sis Vero, memang kita kegiatan Kombas tidak hanya di tempat, tapi juga ada kegiatan-kegiatan di tempat lain, seperti Desember kemarin kita acara tahun baruan itu ya Sis, waktu Sis Vero kok lemes ternyata ada suatu masalah. Kita tahun baruan kemarin di Bandungan, tapi sebelumnya memang kita sempat ada kemah rohani juga. Ya kegiatan kita memang saat ini kalau di Kombas Semarang Selatan ini personelnya memang banyak yang bekerjanya mungkin informal, sehingga ya banyak juga yang harus malam seperti ini masih harus bekerja untuk mempersiapkan dagangan besok pagi seperti itu. Sama halnya dengan saya juga. Ujian ini. Ya, kita Kombas di Semarang Selatan ini baru 2 minggu sekali. Jadi untuk ke depan itu kita kebetulan 2 minggu setelah ini kan kebetulan mau weekend, jadi mungkin kita mundur ya di minggu ketiga ya, daripada nanti banyak teman-teman yang berlibur, kita minggu ketiga. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman dari sini Sama Desember. Berarti belum ada yang acara Desember. Nanti kita adakan. Sis Vero tanggal berapa? Saya Agustus. Wah, ini betul ulang tahun ini. Harusnya dia yang terakhir ya. Kita tak kasih bihunnya loh. Jadi Kombas itu salah satu kegiatan untuk komunitas di CFM supaya ada kegiatan rutin. Dulu memang sudah seminggu sekali, cuma sejak COVID itu beberapa teman nggak tahu bisa menghilang, dicari ya ada jejaknya, ada namanya tapi tidak bukit ya. Kasihan Kombasnya sudah japri atau tidak. Jadi Kombas itu bentuknya ya salah satunya ujian kemudahan komunitas firman, tapi tidak menjadi suatu patokan harus seperti itu. Jadi bisa kalau misalnya aku mau kadang ini boleh. Jadi lebih penting itu kita minimal ada firman untuk kita renungkan dan kita sharingkan. Karena kekuatan dari gerakan CFM itu ialah sharing, di mana masing-masing alumni itu kekuatan kita mendengarkan sharing. Saya sudah merayakan sejak dari tahun 2007 Kristen sampai terus di saat ini. Jadi kekuatan kita di situ. Jadi kalau saya hampir tiap Kombas saya datang, saya sangat mendengarkan sharing dari teman-teman itu. Akhirnya mereka seperti Ayub mendapatkan suatu ujian. Cuma nanti saya takut dengan nyanyian itu, ujilah aku cobalah aku. Benar-benar dicoba, biasanya nanti
dibuka jalan. Ya pada saat itu kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala kegiatan seperti itu. Jadi salah satu kekuatan saya ialah mendengarkan sharing-sharing. Mungkin saya sudah tidak banyak, mungkin tidak ketemu saya pada saat diskar karena saya sudah anak-anak pensiun. Jadi lebih banyak membantu di belakang layar. Biasanya itu dijadikan aplikasi atau karena disuruh cari donatur. Sesepuh ya Pak ya? Ya? Kan ya pensiun. Apa dilebok tapi mati ya. Nggak apa-apa kalau masalah mati itu kan. Nah Tuhan belum mengizinkan. Mereka sulit Tuhan oleh aku juga. Saya tidak saya misalnya kamu bukan milikku. Jadi saya tak mau terikat dengan dunia. Jadi anakku itu bukan punyaku, ini punya Tuhan. Tapi pada saat Tuhan panggil hari Tuhan ya udah kita harus terima. Jadi Tuhan lebih mencintai aku, mencintai anakku atau mungkin istriku yang begitu banyak. Karena hidup di dunia menurut saya sama Tuhan. Orang bikin kayak sesuatu kerja apa, terus mau siapa, kerja target, mobil. Oh, ini siapa kemudian belum pernah makan ayam goreng, dia sudah bisa buka resepnya tadi. Karena dia sering pamer aja tapi tidak pernah bawa kayak Kalau saya sebelah saya ini juga soal resep-resep dia cek di sekarang di Ciputra. Ya, kalau makan di Ciputra, ambil nama beresnya, panggil kecap guys. Pasti nanti kasih komplimen. Kalau enggak nanti cerita sama saya, dia tahu hukum. Ya, kita banyak di sini banyak latar belakang profesi. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan
Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu